Woi semua, selamat datang di video tugas sejarah kelompok 4. Disimak ya guys, jangan disetel doang, woi. Rah 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 sejarah aha wa 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 hau hau hawa ha ha wa 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 la 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 adalah sosok anomali yang benci dengan orang yang tidak suka pelajaran sejarah, konon katanya. Jika kamu tidur saat pelajaran sejarah, anomali ini akan datang dan menghantui kamu di mimpi kamu selamanya. Untuk mematahkan kutukannya, kamu harus belajar sejarah bareng kelompok 4. Wow, serunya, Mama. Aku mau. Oke teman-teman, di sini kita ingin membahas apa saja miskonsepsi yang ada di kerajaan Mataram Islam. Oke, yang pertama itu ada pasti banyak orang yang mengira bahwa kerajaan Mataram Islam itu berkembangnya di pesisir pantai karena pengaruh dari pedagang luar. Nanti kita akan lihat faktanya dan juga di miskonsepsi yang kedua itu kerajaan Islam tidak sepenuhnya Islamnya murni seperti di Timur Tengah. Tadi udah ngebahas miskonsepsi sama Prabu. Sekarang saya akan bahas faktanya. Nah, yang pertama, miskonsepsi yang pertama itu banyak yang mengira kalau Mataram Islam itu berada di daerah pesisir pantai. Faktanya, Mataram Islam ini berada di pedalaman. Intinya bukan di wilayah pesisir. Jadi ini beda sama kerajaan Islam yang kayak Demak atau Cirebon tuh. Mereka itu kan di pelabuhan. Mereka tuh pusatnya di pelabuhan pinggiran pantai. Kalau ini beda. Antara Islam ini di tengah. Terus mereka ini uh, mengolah sumber daya tuh kayak yang agraris. Jadi dari pertanian, bukan maritim. Oke. Nah, yang kedua tadi miskonsepsinya ini banyak yang mengira kalau kerajaan Mataram Islam ini Islamnya tuh literally murni. Nah, tapi nyatanya, faktanya Mataram Islam ini gak murni 100% Islam. Jadi di dalamnya ini ada campur tangan adat kayak masyarakat lokal di situ yang bukan Islam, kayak upacara yang ada berkaitan sama Hindu Buddha juga. Jadi kayak upacara sajen, terus upacara kayak pada leluhur sama dan lain-lain. Intinya nggak 100% Islam, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi namanya tuh Mataram Islam, tidak 100% Islam ya. Oke, lanjut. Jadi gimana sih latar belakang dari kerajaan Mataram Islam? Nah, kerajaan Mataram Islam itu ceritanya dimulai dari hutan yang dikenal dengan nama Alas Mentok, wilayah yang saat itu masih lebat dan angker, yang kini terletak di sekitar Yogyakarta. Disinilah semuanya bermula. Pada sekitar tahun 1570, Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang memberikan tanah ini sebagai hadiah kepada Ki Ageng Pamanahan. Hadiah ini diberikan sebagai penghargaan atas bantuan Ki Ageng Pamanahan yang berhasil membantu menumpas pemberontakan Arya Penangsang. Ki Ageng Pamanahan membuka hutan tersebut dan mendirikan pemukiman yang diberi nama Kota Gede, yang akhirnya berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, wilayah ini kemudian diteruskan oleh anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Sutawijaya pada tahun 1586. Sutawijaya mendeklarasikan berdirinya kerajaan Mataram Islam dan menggunakan Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatama. Dari sebuah hutan yang dianggap angker, lahirlah sebuah kerajaan besar yang kelak menjadi kekuatan Islam di Jawa. Jadi segitulah penjelasan latar belakang dari kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam di Nusantara. Proses ini dipengaruhi oleh perdagangan internasional, terutama dari para pedagang Muslim Gujarat, Arab, dan Persia. Melalui jalur perdagangan, ajaran Islam masuk ke pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudra Pasal dan Malaka. Selain perdagangan, peran ulama, wali, dan dakwah yang dilakukan secara damai juga mempercepat penyebaran Islam. Perlahan, kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Goa mulai menggantikan kerajaan Hindu-Buddha, menandai peralihan besar dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Nusantara. Baik, terima kasih Bagas atas penjelasannya. Selanjutnya aku akan menjelaskan tahun berdiri
asal-usul dan tempat pertama kali kerajaan Mataram Islam. Oke, kita bahas yang pertama dulu nih. Tahun berdirinya kerajaan Mataram. Nah, berdasarkan sumber yang aku cari, kerajaan Mataram itu lahir di abad ke-16 atau sekitar pada tahun 1586 yang didirikan oleh Danang Sutawijaya yang nantinya dia akan bergelar, kalau nggak salah itu apa ya, penambang mungkin penahan apa ya, aduh lupa deh. Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Oke, makasih kalau translate atas pembicaranya. Jadi itu dia gelarnya. Yang kedua adalah asal-usul terbentuknya kerajaan Mataram Islam. Jadi asal-usulnya itu adalah Sultan Pajang itu memberikan tanah nih ke Ki Ageng Pamanahan. Dengan maksud itu ucapan terima kasih atau pembalasan jasa karena si Ageng Pamanahan ini ikut serta menaklukkan si Arya Penangsang gitu. Nah, kebetulan Ki Ageng Pamanahan ini punya anak yang namanya Danang Sutawijaya. Dan sering berjalannya waktu itu di tempat itu Alas Pentawok itu dibentuk suatu pemukiman oleh si Ki Ageng. Dan sering berjalannya waktu juga si Ki Ageng ini tergantikan oleh anaknya yaitu si Danang Sutawijaya. Dan kebetulan pada masa itu daerah itu masih terbentuk atau bersatu dengan wilayah Pajang, sehingga kayaknya nih si Danang ini pengen punya wilayah sendiri itu, dia pengen bebas. Jadi dia mengumpulkan suara-suara rakyat lokal di daerahnya Mentawok itu untuk mendukung dirinya dan mendukung membebaskan diri dari Pajang, sehingga atas pemberontakan mereka itu mereka berhasil merdeka dari wilayah Pajang, dan itu adalah asal usul terjadinya kerajaan Mataram Islam. Nah, yang ketiga nih yaitu tempat awal kerajaan Mataram Islam. Nah, seperti yang tadi awal udah gue jelasin, itu si Sultan Pajang ini ngasih tanah ke Ki Ageng Pamanahan. Nama tanahnya ini Alas Mentawok. Nah, seiring berjalannya waktu, tempat itu ganti nama, bos. Jadi Kota Gede yang posisinya itu ada di Yogyakarta. Nah, kenapa sih sebenarnya tuh Kota Gede ini tuh dijadiin kota inti dari kerajaan Mataram Islam? Nah, jadi itu alasannya karena strategis, bro. Maksudnya strategis di sini itu maksudnya adalah hutan sebagai bukan bangunan, itu untuk membentuk atau membangun ekonomi. Maksudnya membangun ekonomi adalah seperti yang kita tahu lah, hutan itu kan pasti ada sumber daya makanan, air, dan hewan-hewan juga ada di situ. Jadi bisa aja ada kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah itu. Terus yang kedua nih, bro, dekat dengan jalur perdagangan. Nah, itu kan nyambung banget sama poin pertama tuh. Udah bisa ngebangkitin ekonomi. Yang kedua itu bisa dekat dengan jalur perdagangan. Jadi win-win solution gitu kan. Jadi keduanya saling bercambung. Dan yang ketiga nih, yang ketiga itu mudah dipertahankan. Mudah. Maksudnya mudah dipertahankan mungkin di bidang ekonominya mudah dipertahankan gitu ya. Dan karena emang hutan itu bisa dibilang sumber utama perdagangan di sana pada zaman itu, jadi hutan itu mesti dijaga banget, nggak kayak sekarang. Nah, kebetulan Kota Gede ini itu bertahan terus jadi inti kota itu sampai awal masa kepemimpinan Sultan Agung, Pak Agung. Maaf, awal pemerintahan Sultan Pak Agung atau dari ya abad 17 awal lah, 1600-an belasan ya. Nah, jadi nanti sering berjalannya waktu, nanti berganti lagi tuh kota-kotanya. Nanti jadi berganti jadi Kartasura kalau nggak salah, dan nanti pokoknya akhirnya itu kotanya bakal berakhir jadi Solo. Ya, Solo. Ya, kampungnya siapa itu ya? Kampungnya Wiwok Detap. Oke. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Raden Mas Jatmika atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah Mataram sejak 1613 hingga wafat pada tahun 1645.
Di bawah kepemimpinannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya, ya meliputi wilayahnya yang membentang meliputi hampir seluruh Jawa kecuali Banten dan Batavia. Ia berhasil mendudukan pusat-pusat kekuasaan pesisir seperti Surabaya pada tahun 1625 setelah pengepungan panjang, dan bahkan menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629 meskipun usahanya gagal. Sultan Agung juga mereformasi pemerintahan, menetapkan adipati daerah-daerah, merestrukturisasi birokrasi, serta membentuk lembaga keagamaan seperti Mahkamah Agama Islam. Dari sisi agama dan budaya, ia menggabungkan nilai Islam dan kebudayaan Jawa, mengarahkan kalender Jawa Islam atau yang lebih dikenal dengan Saka Hijriyah sejak tahun 1633, mendirikan tradisi grebeg, dan menghasilkan karya sastra spiritual seperti sastra gending. Di bidang ekonomi, Mataram menjadi pengekspor beras utama, didukung kebijakan agraris dan pemerintahan penduduk ke sawah subur di Karawang. Ia mendirikan istana di Karta dan makam keluarga di Imogiri sebagai simbol kekuasaan dan spiritualitas. Wafatnya pada 1645 di Imogiri menandai akhir masa keemasan, dan ia diangkat menjadi pahlawan nasional pada 3 Oktober 1975. Kerajaan Mataram Islam mengalami konflik internal yang parah dan intervensi VOC yang signifikan, yang menyebabkan kemunduran pengaruhnya. Konflik internal seperti pemberontakan Trunajaya tahun 1674 sampai 1679 melemahkan Mataram. Sementara intervensi VOC termasuk perjanjian Giyanti 1755 menyebabkan pembagian wilayah dan hilangnya kedaulatan. Konflik internal pemberontakan Trunajaya, pemberontakan yang dipimpin oleh Trunajaya, seorang bangsawan Madura, menjadi contoh nyata dari konflik internal yang melanda Mataram. Pemberontakan ini hampir menggulingkan kekuasaan Mataram dan hanya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC. Perebutan tahta kekuasaan di kerajaan Mataram seperti perang tahta Jawa pertama dan kedua memperparah konflik internal dan memperburuk kondisi politik. Yang ketiga ada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Mataram, terutama akibat kebijakan yang merugikan dan intervensi VOC. Juga turut memicu konflik internal. Terus ada intervensi VOC. Yang pertama ada perjanjian dengan VOC. Amangkurat I berbeda dari ayahnya. Sultan Agung melakukan perjanjian dengan VOC yang mengakui kekuasaan VOC dan mengizinkan campur tangan dalam urusan politik kerajaan. Intervensi dalam konflik internal. VOC memanfaatkan konflik internal di Mataram untuk memperluas pengaruhnya dan mengendalikan wilayah. Bantuan VOC untuk mengatasi pemberontakan Trunajaya, misalnya menambah beban politik dan ekonomi bagi Mataram. Perjanjian Giyanti tahun 1755 membagi kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, menandai hilangnya kedaulatan Mataram dan semakin kuatnya pengaruh VOC. Yang terakhir ada pencaplokan wilayah. VOC secara berangsur-angsur melakukan pencaplokan wilayah Mataram dan mengendalikan pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa sebagai imbalan atas intervensinya dalam intrik-intrik di kalangan keluarga kerajaan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam itu akibat dari kombinasi konflik internal dan intervensi VOC. Itu terjadi 3 kali perang suksesi pada tahun 1645 sampai 1757 yang memperlemah persatuan. Sementara VOC itu memanfaatkan perpecahan dengan politik adu domba dan memaksa perjanjian yang merugikan seperti perjanjian Jepara yang merantas kedaulatan ekonomi. Kebijakan raja-raja yang lemah seperti Amangkurat I yang otoriter dan Pakubuwana II yang inkonsisten yang mempercepat kemundurannya. Terus gimana sih puncak dari keruntuhannya kerajaan Mataram Islam? Nah,
puncaknya itu melalui perjanjian Giyanti yang membagi Mataram Islam menjadi dua, yaitu yang pertama Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwana I pada tahun 1757. Terus ada juga perjanjian Salatiga yang menambah pembagian dengan lahirnya Kadipaten Mangkunegara, ya. Dan pemecah ini mengubah Mataram menjadi 3 kerajaan kecil dan mengakhiri eksistensinya sebagai entitas politik bersatu, meski warisan budayanya bertahan melalui Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya adalah peninggalan Mataram Islam. Yang pertama itu ada Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1640 Masehi. Masjid Kota Gede ini menjadi masjid utama pada pemerintahan Kesultanan Mataram Islam di Kota Gede. Yang kedua ada Makam Raja Imogiri. Makam Raja Imogiri ini juga dibangun oleh Sultan Agung pada tahun 1632. Makam ini menjadi makam resmi para raja dari Mataram Islam. Yang selanjutnya itu ada Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 Masehi dan menjadi pusat pemerintahan dari Kesultanan Yogyakarta. Yang selanjutnya ada Keraton Surakarta. Keraton Surakarta dibangun oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 Masehi. Keraton Surakarta ini menjadi pusat dari Kasunanan Surakarta yang terbagi setelah perjanjian Giyanti. Yang selanjutnya itu ada Masjid Gede Kaumanan Yogyakarta. Masjid ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773 Masehi. Masjid ini menjadi masjid agung utama dari Kesultanan Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rah sejarah mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian karena sudah menonton video ini. Rah sejarah izin pamit undur diri, tidur nyenyak semuanya.